Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini mau pick a card tentang apa kabarnya dia orang yang kalian dealkan, ya. Apa kabarnya saat ini orang yang kalian pikirkan or dealkan. Oke. Di sini ada 3 pile, kalian bisa pilih pile 1, pile 2, pile 3 seperti biasa. Oke. So, kita baca doa dulu. Aku udah baca doa, tapi kita baca doa lagi agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku kasih waktu 3 menit. Oke. Kalian dealkan, pikirkan orang yang kalian inginkan. Oke, ini di bottom of the deck ya untuk semua pile. Ya, untuk semua pile. Di sini dia gelisah, stres, depresi, nggak happy. Dan dia coba berani mengambil resiko untuk datang lagi ke kita. Ya, karena dia nggak mau stres dari perselingkuhan ataupun pemanfaatan dari keberkahannya kalian ya di sini. Dia akan datang. Dan di sini juga sama untuk yang akan datangnya. Ada Two of Cups and Six of Swords, yang mana dia akan datang ya. Karena memang ditakdirkan ada The Wheel of Fortune, ditakdirkan untuk bersama. Dan dia akan memplanningkan datang ke kita ya di sini. Two of Cups untuk bisa berbicara dan mencari ketenangan. Dia juga coba untuk komunikasi yang kulihat. Karena yang aku rasakan di sini dia coba untuk move forward dan coba stabil lagi untuk bisa komunikasi sama kita. Dan di sini ada Divine Talents, Earth Healing. Ya, Earth Healing kan ini tentang semesta ya. Jadi karena aku juga zodiaknya ini ya, Earth Healing, Earth ya, Capricorns. Jadi Divine Talents. So insyaallah ini bisa menolong kita semua ya, memberikan energi positif untuk koneksinya kita sama mereka. In Crescent Moon, Hilarions ya, kita mempelajari ya tentang kita mempelajari, kita dikelilingi dengan ini leluhur kita, dan kita juga mempunyai in Crescent Moon. Jadi kita mempunyai intuisi di dalam kegelapan, di mana kita bisa mencari jiwa kita. Di sini kan dia gelap nih ya, the moon, dan dia coba untuk memahat. Jadi ibaratnya kita mengukir kembali ya penerangan dari kegelapan. Stargazing, when you gaze the star, you give yourself very focus, your intuition will follow very more freely and reveal what you need to know about your situation. Ya gini, jadi kalian juga harus keluar ya, harus bergairah, keluar ke tempat-tempat yang kalian inginkan, yang membuat kalian happy ya, dan kalian harus fokus kepada diri kalian, gunakan insting kalian, intuisinya kalian, dan bebaskan diri kalian ya untuk melihat hasil dari situasinya kalian ini. Jangan di rumah aja, jangan terpaku memikirkan dia. Jadi gunakan kesempatan baik di dalam keadaan kesulitan ya, karena di dalam kesulitan itu pasti kita mempunyai talenta yang tidak kita ketahui. Oke? Fiery Magic, respectful, work with the fairies and elementals to achieve your goals ya. Fairy ini kan kayak angel ya, kayak apa namanya, jadi kita harus menghormati semua elemen ya, entah itu tanah, api, air, angin, kita hormati, dan kita harus bekerja sama dengan elemen-elemen tersebut agar kita mendapati kesuksesan untuk di masa depan. Oke? So, di sini ada pile 1, pile 2, pile 3. Kalian pilih yang mana? Kalau aku pilih pile 1. Oke.
Kita lihat ini koneksinya kalian. Kita lihat ya, situasi orang yang kalian pikirkan. Apa kabarnya dia? Ya. Kita lihat apa kabarnya dia. The Hierophants. Wow, the High Priestess. Wow. The Hermit, Eight of Swords. Oh my goodness. Ini situasinya dia depresi banget ya. Kalau aku lihat, dia coba untuk healing, ya, coba untuk healing, tapi dia nggak bisa, ya. Dia coba untuk healing, tapi ternyata dia nggak happy dengan healing. Dan ini membuat dia banyak rahasia di dalam kehidupannya dia. Dan yang aku lihat juga dia coba untuk melawan semua energi negatif ya dengan belajar keagamaan yang aku lihat. Karena di sini dia banyak ketakutan ya dalam kesendiriannya dia. Dia banyak ketakutan tentang apa yang dia buat salah di sini. Dia coba belajar. Ini dia belajar banget nih dari dramanya dia. Dia belajar ingin keluar dari karmanya dia yang belum selesai. Ini karmanya belum selesai ya guys. Kalau 8, 9 itu belum selesai karma. Ya. 7 itu dimulai karena dia memakai topeng, memakai pemanfaatan ya. Kalau udah 8 sama 9 dia belum selesai karmanya. Kalau udah 10 dia sudah ending. Ya, sakit banget. Udah sakit banget baru ending ya. Kalau ini dia masih merasakan stres, drama, nggak bisa tidur. Dia tuh stres dari dramanya dia sendiri ya. Jadi kondisinya dia ya, apa kabarnya dia saat ini? Depresi ya, depresi. Dia sangat negatif dan ya dia, kalau yang aku lihat ya, yang aku rasakan energi juga banyak rasa ketakutan dia dari kesendirian, dari rahasianya dia juga banyak ketakutan dari karma dari Tuhan, ya di sini karena ada spiritual, dan dia juga banyak kelelahan. Jadi ibaratnya ini dilema sendiri buat dia, kabarnya dia saat ini, ya dia mengalami dilema dari orang ketiganya juga, ya karena ada the High Priestess ya. Dan The Hermit juga ini seseorang yang banyak menyimpan rahasia. Karena kan dia coba untuk ada orang ketiga tentang komitmen ya, pernikahan ataupun long term dengan kalian. Ya sebagian ada yang sudah menikah, dia stres depresi masih ya. Tentang komitmennya dengan kalian, dia masih bingung. Karena dia banyak ketakutan dengan orang ketiganya juga. Ya di sini. Ini membuat dia lelah, capek. Bahkan dia juga nggak bisa bicara apapun ya. Jadi dia kayak orang murung, tau nggak? Yang aku lihat energinya, yang aku rasakan ya. Dia menjadi murung, pendiam. Bahkan juga kalau aku bilang di sini ya, kalau orang kayak orang idiot, tau kan? Kalau kebanyakan ditimpukin pakai black magic, lama-lama idiot loh. Kalau dia nggak bentengin dengan agama. Ya, kalian bisa cek di internet, di YouTube, efek dari ilmu hitam kalau kita nggak bentengin dengan agama, idiot, bisa mati. Tapi kan itu adalah drama dia, iya kan? Kan dia memilih berkomitmen dengan orang ketiga, tapi dia juga stres komitmen dengan kamu. Dia merahasiakan orang ketiga dari pernikahan ataupun komitmen dia. Pada ujungnya ya depresi sendiri. Karena efeknya ya di sini. Dan dia juga banyak ketakutan untuk di awakening spiritual, banyak ketakutan. Banyak drama yang datang ke dia sehingga dia membuat hukuman ya. Kalau dibilang ini hukuman Allah ya. Hukuman Tuhan yang dia buat sendiri. Ya dia buat kesalahan, dia buat banyak rahasia. Kan sebenarnya kita nggak boleh banyak rahasia ya. Gitu. Kalau banyak rahasia kan otomatis akan menjadi fitnah nantinya. Maka dalam sebuah hubungan gak boleh ada rahasia.
harus terbuka ya di sini, karena dia stres tuh, menjadi ketakutan sendiri, dan juga dia menjadi orang yang merasa terperangkap dari dilemanya dia ya. Sini yang gue lihat kabarnya dia saat ini depresi, stres, dilema, takut akan awakening spiritual. Ini yang aku lihat. So kita lihat kabarnya dia akan datang ya. The Emperor, Seven of Coins, Ace of Swords. Oke. Kalau yang kulihat di sini kabarnya dia yang kalian pikirkan yang akan datang. Dia coba stabilkan lagi ya apa yang dia tanam. Exactly. Depresi, stres. Ya kan, karma dari apa yang dia buat. Terus di sini dia juga kayaknya ada pemecatan dari karirnya dia. Karena ada Ace of Swords, ini bisa kejelasan ya, atau pemecatan. Ini membuat dia depresi juga ya. Mungkin dia mikirin tentang pekerjaan juga, institusi ya di sini. Dan dia coba untuk mengoreksi diri dari drama, dari lelahnya dia. Kenapa sih banyak masalah tapi dia malah makin depresi. Dan yang aku lihat di sini ya, dia coba untuk stabilkan lagi ya, dan coba untuk membuat ide baru, planning baru bisa ya. Tapi kalau aku lihat di sini ya, dia bisa dipecat ya dari karirnya yang selama ini dia pertahankan, yang selama ini dia jaga ya. Dia bisa dipecat sehingga ya dia dikontrol sebenarnya dengan orang ketiga ya. Dari apa yang ingin dia harapkan, ini membuat dia depresi sendiri ya. Dan ya dia nggak happy sih sebenarnya sih kalau aku lihat. Coba kita lihat ya tentang Ace of Swords-nya apa. Aku akan cek dulu tentang Eight of Swords ya. Wow, Nine of Pentacles. Exactly, ini about karir ya. Kebebasan dia. Oke, dia depresi tentang kebebasan, tentang kesombongan, dan juga tentang kejantanan ataupun kesuksesan dia. Dia stres, dia takut. Takut akan karir dan juga kebanggaannya dia, self esteem ya, egonya dia. Dan dia takut, dia banyak ketakutan banget deh. Sini negatif banget ya. Tentang kebebasan dia, tentang karir dia, kesuksesan dia, kejantanannya dia. Bahkan di sini dia banyak negatif attitude-nya tuh ya, tentang apa yang dia dapati gitu ya. Percaya dirinya dia takut takut dikengkang, takut di apa namanya, dilarang ya, di sini diikat. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Makanya dia depresi banget nih sama orang ketiga ya, depresi banget. Dan di sini makanya dia coba untuk mengontrol masa yang akan datang. Kayaknya dia juga ada penjelasan deh. Wow, karir bener, feeling gue. Jadi kayaknya ada pemecatan ya dari karirnya dia, kesuksesannya dia. Oke. Dia akan mendapati pemecatan, karir, kesuksesan,
dari adanya komitmen tentang long term. Oke, karena ini pembayaran karma untuk dia. Ya, karena dia tersakiti oleh cinta segitiganya dia, dan dia masih mempertahankan, ya, masih mempertahankan orang yang dia lukai, tapi dia ternyata tersakiti oleh orang barunya di sini. Ya, karena dia memendam dua cinta. Ya, di sini. Oke. Kita lihat ya. Divine grace, the law of efficiency. Divine grace, ya harus bersyukur ya. Dia kan gak bersyukur, selalu kurang, selalu mencari kepuasan, selalu mencari kemenangan, tidak cukup mendapat perhatian satu orang. Dia selalu ingin kebebasan, ingin kesuksesan buat kebanggaannya dia kalau dia tuh sukses, merasa bisa menaklukkan dunia. Dia harusnya bersyukur sehingga dia depresi sendiri. Ya, kalau kita bersyukur otomatis Allah akan memberikan yang terbaik lagi. Walaupun kita dalam keadaan tidak baik, kita bersyukur ya. Contoh, ya Allah terima kasih aku diberikan suatu ujian. Pastinya ini ada alasan terbaik buat aku kelak. Allah akan memberikan yang terbaik setelah kita bersyukur apapun, apalagi dalam keadaan negatif. Ya, Allah lebih sayang dengan kita. Ya, akan diberikan sesuatu yang seimbang hukumannya, yaitu dengan rasa bersyukur apapun yang Tuhan kasih. Definition. Embrace your power of definition which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with a crystal clear clarity. Ya, si dia kan nih depresi ya, lagi pembayaran karma. Semua masalah tentang karirnya, kesuksesannya dia, kemenangannya dia, ya perjuangannya dia, dan juga kejantanannya dia ataupun keseksiannya dia takut banget, takut ya karma dari Allah ataupun Tuhan dari drama yang dia buat sendiri. So embrace your power definition which are especially strong right now. Jadi dia harusnya menggunakan ya kekuatan definition itu ya dengan mengoreksi diri. Ya, mengoreksi diri, mempelajari tentang agama, dan dia harus bersyukur apapun yang dia dapati walaupun dalam keadaan sulit. The King of Forces. Wow, di sini kabut ya. Dia kan kayak The King of Forces ini, kalau feeling aku kayak The King of Sword ya. Karena forces menekan, penekanan. Jadi ini orang selalu dalam pemikiran, dia kan selalu melihat ke belakang ya. Memikir, tidak dengan telepati. Jadi otomatis dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, tidak sekelilingnya. Dan yang aku rasakan juga energinya ini ada kegelapannya, yang mana dia harus mencari jalan keluar. Ini air, sebenarnya ini air ini adalah untuk menjernihkan pikirannya dia. Ya, tapi dia merasa ketakutan, merasa tertekan. Ya, karena dia selalu mengontrol dari apa yang dia harapkan, dari apa yang dia tanam gitu ya. Dia mengontrol gitu loh, tidak sejalannya ilahi. Insight, open the third eye to strangers intuition. Ya, dia harus membuka mata batinnya, apalagi dalam keadaan depresi, yaitu dengan spiritualnya dia, koreksi dirinya dia. Ya, karena dia harus menyadari ya orang ketiganya ini menyakiti dia. Ya, menyakiti dia, dan kabarnya dia saat ini ya depresi, stres, dan yang akan datang yang aku lihat dia coba untuk mencari penjelasan tentang apa yang dia kontrol, dan dia sebagian ada yang dipecat ya dari karirnya, dan juga ada karma dari perselingkuhannya dia ya, dari long term ataupun keluarganya dia di sini. Jadi ya dia sangat ketakutan banget sekarang. Oke, so guys, kita lanjut ke yang nomor 2.
Oke, kita lanjut ke nomor 2. Apa kabarnya dia, orang yang kalian pikirkan? Saat ini ya. Dan ini akan datang. Kok maunya dikasih 2? Aduh. Oke. Kita lihat kabarnya dia saat ini. 8 of Wands, the World, the Empress, 8 of Cups. Ya. Dia ada 8 ya di sini. Yang akan datang. Oke. 8. Jadi dia mau ada movement ya, mau ada perubahan sebenarnya antara ke masa depan apa ke masa lalu. Dan dia di sini coba untuk melindungi dirinya dari semua komunikasi. Karena saat ini dia ingin mencintai dirinya sendiri dan meninggalkan masa lalu. Ya, dia ingin melupakan masa lalu dulu dan tidak mau ada komunikasi, tidak mau ada cinta-cintaan dulu. Walaupun dia dengan orang baru ya ataupun nama siapa, dia nggak ada perasaan. Karena dia ingin melindungi dirinya dulu, terutama dia ingin mencintai diri sendiri dulu dan melupakan masa lalu karena dia lelah. Dia ingin mencari jiwanya, ingin memperbaiki dirinya. Dan yang aku lihat juga dia memang bertaruh ya dari kekecewaannya dia sendiri di sini yang aku lihat. Dan dia memang tidak mau bicara dengan siapapun, bahkan dia juga sebagian ada yang mengendingkan tentang Facebook, Instagram ya, pokoknya internet gitu. Karena dia ingin memulai sesuatu yang baru, ingin sukses ya untuk mencintai dirinya sendiri dan melepaskan kisah masa lalu yang membuat dia tuh merasa tidak baik ya di sini. Dan masa yang akan datang. Di sini aku lihat ada Page of Swords dan Four of Wands. Karena ini ada api ya, lilin. Jadi kayak dia tuh menanyakan ke cenayang ya, ataupun ke orang pinter ya, stalking kamu nih. Ya, dia juga sangat berhati-hati untuk mengungkapkan perasaannya dia, terutama tentang perjalanan twin flame ataupun union di sini. Dan dia sangat berhati-hati untuk adanya pernikahan di antara kalian. Ya, di sini. Untuk reconciliation, dia sangat berpikir apakah dia mau reconciliation dengan kalian atau tidak, ya. Karena yang kulihat memang dia saat ini nggak mau lagi komunikasi dengan siapapun. Dia coba untuk bebaskan diri dan melindungi dunianya dia sendiri dalam mencintai dirinya sendiri dan melupakan masa lalu yang membuat dia banyak kekecewaan dan ketakutan. Bahkan dia juga banyak kesendirian sehingga dia ingin mencari jawaban untuk kebenaran dirinya sendiri. So kita lihat ya tentang 8 of Cups-nya. The Chariots. Ya, di sini ada the karma. Ini pembayaran karma ya dari dia, karena dia memutuskan perjalanan twin flames dengan kalian, dan dia terbunuh dengan perbuatannya sendiri karena kebebasannya dia, nafsunya dia. Dan di sini ya dia coba berpikir ya kembali untuk ya dia mengambil resiko untuk membayar karma dari kebebasannya dia sendiri ya.
So, yang aku lihat ya, apa kabarnya dia saat ini? Orang yang kalian pikirkan, kenapa dia ingin meninggalkan di masa lalu? Karena sebagian dari kalian mungkin sudah berkata tidak untuk dia. Ya, dia coba untuk menaklukkan kalian lagi. Tapi ternyata kalian tidak mau, karena kalian ingin adanya kejujuran, kesetiaan. Kalian menjadi arogan ya, karena ya dia coba menaklukkan kalian kembali. Bahagia tapi masih ada orang lain di dalamnya, kalian tidak mau. Ini yang membuat dia ingin mengendingkan tentang perjalanan percintaannya dulu di sini. Dan ya dia ingin meninggalkan kalian karena dia ingin mencintai dirinya sendiri dulu ya. Karena dia kecewa dengan jawaban kalian ya, menolak untuk reuni, menolak untuk bersama lagi, karena kalian adalah ngomongnya tentang kejujuran. Dia nggak suka, makanya dia memantau kalian. Hati-hati, dia bisa mencari orang pintar, mencari informasi tentang kalian, terutama dia mau kembalinya ini dengan spying ya. Kalau spying berarti tidak bagus, karena dia nggak gentle ya. Bagi aku dia orang yang munafik kalau spying ya. Kita lihat tuh ya, karena dia selalu hadirkan orang ketiga untuk bisa reuni sama kamu, bahagia sama kamu, terutamakan karena yang menghasilkan keuangan ya. Ini membuat dia konflik batin, apakah harus kembali lagi sama kamu atau tidak ya. Tuh, dengan cinta barunya dia, karena dia depresi sendiri dari pemikirannya dia, dari keras kepalanya dia, dan dia masih mempertahankan tentang drama yang dia jalani. Dia stres, nggak happy, dia tahu, tapi dia pertahankan ya. Dia pertahankan ini yang membuat dia tuh ya tidak bahagia ya, karena dirinya sendiri ya. Jangan salahkan kalian untuk memutuskan hubungan ini. Kalau bagi aku itu benar jalannya kalian memutuskan karena kalian ingin adanya kesetiaan dan kejujuran ya. Hubungan kalau saling menaklukkan itu nggak baik ya, nggak baik. Karena kan saling cinta itu adalah berbagi, tidak menaklukkan. Kalau menaklukkan berarti menguasai. Jadi di sini dia tuh masa yang akan datang ya, situasinya dia akan coba untuk kembali, tapi memang dia memantau nih ya, memantau tentang komitmen dengan orang dan kamu, apakah akan ada drama atau tidak ya di sini. Maka dia sangat berhati-hati karena di masa lalu kalian saling berantem karena ada orang ketiga di sini ya. Master healing, wow ya. Master healing, dia memang harus dihilingkan ya, membutuhkan pembelajaran dari ilahi agar dia memahami tentang spiritual ya di sini. Perjalanan spiritual. Ya, dia harus belajar ya. Moderation, is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy. All thoughts the fairies say there's a little bit of what you fancy find. Seharusnya kan di sini kamu sudah dikasih tahu ya, ada sesuatu yang nggak boleh dimakan. Ada sesuatu yang nggak boleh dimakan, artinya ya dia sebenarnya harus menjaga komunikasi dengan kalian dan tidak memberikan komunikasi dengan orang lain ya, kecuali untuk bisnis ya, tapi bukan dengan cinta-cintaan, bukan harapan hasrat di sini. Ini yang harus dia perhatikan ya. Kalau dia kan tidak ya, menggunakan semua komunikasi untuk orang-orang yang dia sukai. Makanya di sini ya dia khawatir karena banyak masalah dengan kalian. Dia belajar banget, banyak masalah dengan kalian gara-gara orang ketiga di sini. Di sini the master artisan, eight of keys. The master artisan, the master ini the master ya. Tuh, dia memang sedang master healing ya, yaitu sedang mengendingkan semua percintaan akhirnya. Sejak kalian memutuskan hubungan ini, yaitu perceraian ya, dan juga komunikasi sama dia, ini membuat dia berpikir kembali ya. Eight of the key, key kan kunci ya. Jadi dia memang harus mencari kunci
dari penyembuhannya diri dia sendiri adalah yang mengendingkan semua komunikasi yang tadinya dia banggakan, yang dia jalani, yang dia fokuskan komunikasi dengan banyak orang, sekarang dia endingkan. Dia coba fokus kepada dirinya sendiri dan meninggalkan sesuatu yang membuat dia kecewa. Protection, strong protective magic for the family and the home. So this is strong protection, yaitu dengan mencintai dirinya dia sendiri. Tidak ada yang bisa mencintai orang lain selain dia. Jadi gini, tidak ada yang mencintai dia karena orang lain, tapi cintai dia itu karena diri dia sendiri gitu. Jadi dia harus melindungi dirinya sendiri ya dari apapun, yaitu dengan mencintai apa yang dia miliki. Jadi ibaratnya dia harus bersyukur gitu loh ya dengan apa yang dia jalani sekarang. Dan makanya dia ingin melupakan masa lalu di mana kalian sudah tidak menginginkan dia lagi, karena dia berpikir masa yang akan datang ya, dia mau kembali dengan kalian, tapi dia benar-benar belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Kalian banyak sekali argumentasi, banyak sekali berantem, terutama tentang orang ketiga ya dalam percintaan. So aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 2 ya, dan selalu kuat, karena orang yang kamu pikirkan dia sedang fokus dengan dirinya sendiri, dan yang akan datang ya dia akan kembali, tapi dia sangat berhati-hati berpikir kembali ya, berpikir dulu dia mau kembali apa enggak sama kalian, karena banyak sekali argumentasi yang terjadi di antara kalian karena orang ketiga. So kita lanjut ke nomor 3. Apa kabarnya dia saat ini, orang yang kalian pikirkan dan yang akan datang. Oke. Apa kabarnya dia saat ini? Four of Wands, Three of Cups, Four of Pentacles, Ace of Cups. Wow. Dia sedang happy-happy ya, sedang bahagia ya, dengan pesta-pesta ya di sini. Tapi dia masih mempertahankan untuk ketemu kamu. Tapi dia pertahankan juga tentang perselingkuhan. Three of Party. Ini sedang bahagia sih ya. Yang nomor 3, apa kabarnya dia saat ini? Ya dia sedang merasakan kebahagiaan, merasakan percintaan, karena dia saat ini sedang menikmati kebahagiaannya dia. Dan dia masih mempertahankan untuk kembali sama kamu, tapi juga dia mempertahankan tripartinya di sini, ya. Kita lihat ya, Ace of Cups-nya ya. Ini tentang cinta baru atau cinta lama, yaitu kamu. Karena dia masih kemungkinan ya, yang nomor 3 ini satu rumah ya, atau sering membawa orang-orang ya, tripartinya ke rumahnya dia, ke tempatnya dia, atau ke tempat tripartinya di sini. Dikarenakan dia ingin stabil ya dalam kehidupannya dia, terutama tentang kebahagiaan. Itu dengan cara mencari kesenangan ya di luar. Dan dia juga masih mempertahankan cinta lamanya juga masih. Ace of Cups. Ya, the Moon. Ya, dia masih banyak topeng, masih banyak kebohongan. Ya, jadi dia mencari kesenangan semu kalau aku lihat di sini. Oke. Karena ya dia orangnya banyak ketakutan dalam kesia-siaannya dia. Makanya dia coba untuk mempertahankan tripartinya, walaupun dia tahu ya itu kebahagiaan semu, dia masih pertahankan. Karena dia takut ya semuanya sia-sia. Padahal yang dirasakan itu hanyalah sia-sia ya, karena tidak ada kebahagiaan dalam triparti, ya kan? Sia-sia perjuangannya dengan soulmate-nya, twin flame-nya di sini. Ya, jadi dia sedang bahagia aja. Ya, dia sedang bahagia dan dia takut kamu meninggalkan dia dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dia tuh kayak orang gini loh. Ya, dari sebelum dia meninggalkan gue nyari dulu ya penggantinya gitu. Tapi dia tetap ya mencari kamu. Tetap di sini aku lihat malah karena dia ego ya.
Kalau Four of Coins ini juga ego. Dia masih mempertahankan isu-isunya, masih mempertahankan kestabilannya karena dia posesif. Ya, posesif sekali. Tentang triparty, tentang seksual, tentang hubungan, pokoknya semuanya, keuangan juga di sini. Ya, aku lihat. Dan jadi dia orangnya tipikalnya orangnya suka happy ya. Di sini kita lihat masa yang akan datang, kabarnya dia. Three of Cups lagi guys. Oke, the World, the Wheel of Fortune. Kayaknya dia akan endingkan deh, ada pembayaran karma ya. Dia akan endingkan tripartinya, karena kan nih, kalau itu kan bertiga ya, gelas bersama. Ini dia enggak, dia masih belum bisa masuk. Ini tiga orang ya, triparty. Dia masih memikirkan, masih melihat ke kita, apakah dia teruskan atau tidak. Kalau yang aku lihat di sini ya, dia akan endingkan karena ada pembayaran karma ya. Di sini the Wheel of Fortune, yang harus dia pelajari. Apa yang dia mulai itu akan berbalik ke dia. Dia ingin mengendingkan dan dia ingin membuat dunia barunya dengan karma baik. Dia pengennya seperti itu. Maka dia ingin mengendingkan tripartinya masa yang akan datang. Ya, karena dia sia-sia ya, ingin kembali sama kamu, ternyata ketakutannya dia adalah kamu meninggalkan dia, itu bisa. Maka dia masih mempertahankan kamu. Tuh ya, karmanya Seven of Swords, banyak kepalsuan, kebohongan. Dia karmanya ya, dibohongi dengan tripartinya, dan juga dikhianati, bisa dimalingi ya. Keberuntungannya dia tuh ya, karena dia mengkhianati perjalanan Twin Flames ya, jadi karma buruk buat dia, sehingga dia mengendingkan tripartinya di sini. Karma and the Hangman 2 kali ya, dia pasrah ya, karena dia mengkhianati dan ada perceraian. Ini membuat dia ending triparty ya. Dimana-mana kalau misalnya sudah ada perceraian ya, tripartinya itu nggak akan bisa lama guys. Itu kan cara setan. Setan itu kan suka sekali melihat orang itu berantem ya, memperebutkan duniawi ya, hawa nafsu, sehingga saling dendam, saling caci maki ya, saling pikiran negatif. Tapi kalau sudah bercerai otomatis ya, salah satu kan ada yang kalah ya. Setan gak suka salah satu yang kalah, apalagi yang mengalah. Gak suka. Setan itu paling suka dengan kemenangan, terutama dengan caranya yang tidak baik, yaitu perselingkuhan, pemanfaatan, pencurian, ya, topeng di sini. Karena yang aku lihat ya, dia akan dikhianati ya karmanya, dari perceraiannya dia dengan Twin Flames-nya ataupun pasangannya ya. Dan ini membuat dia pasrah karena ada ketidakbahagiaan yang akan dia alami ya, dan ini membuat dia karmanya menggantung, yaitu tidak akan pernah selesai karena dia lagi happy sekarang. Kabarnya dia saat ini ya happy, dia sedang senang-senang, tapi dia masih mempertahankan perasaannya ke kamu karena dia takut banget kamu meninggalkan. Tapi ketika dia mau endingkan, kamu malah endingkan hubungan ini. Jadi ini adalah pembayaran karma double ya. Dia endingkan cinta segitiganya, dia juga endingkan, kita endingkan tentang dia. Ini yang membuat dia merasa karma buruk, dan ini karma buruknya akan menggantung terus. Alchemical mutations ya, jadi harus pasrah ya. Lihat ininya ya, pasrah aja nih dari apa yang kita tanam. Ini kan dia kayak orang menanam nih, jadi kita pasrah dari apa yang kita tanam ya, kita harus terima gitu loh ya, mau tidak mau dalam hubungan ini. Protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fire ring of love and light. Practice psychic protections before embarking upon any spiritual work.
spiritual work. Ya, bisa dengan Ace of Cups. Lindungi dirinya dia harusnya ya, tentang ketulusan. Ya, dan juga tentang spiritualnya dia. Jadi dia harusnya menjaga, mempertahankan. Ya, tapi dia malah bertaruh juga ya tentang tripartinya, tapi dia masih mempertahankan orang lama, yaitu kita. Ini membuat dia banyak ketakutan sebenarnya sih. Kalau kita meninggalkan, ya pada akhirnya akan meninggalkan, di mana dia ending dan mendapati karma buruk dari apa yang dia tanam, dan itu dia harus pasrahkan. Balance, ya, ini pembayaran karma. Scales, ya, pembayaran karma. Jadi ya, Seven of Swords ini bisa dengan Seven of Swords, yaitu apa yang dia buat itu yang dia tanam. Jadi dia harus menerima timbangannya dia sendiri. Dia harus bisa membalanskan, ya, bisa melaraskan, menjujurkan dari apa yang dia lakukan, yang dia tanam di sini. Ya, karena ada pembayaran karma yang masih menggantung dalam kehidupannya dia. Kenapa? Karena ya dia harus menerima apapun yang Tuhan kasih itu dari rencana kita sendiri gitu loh. Ya kan, kita tahu itu salah, tapi kita lakukan terus. Ya itu ada resikonya gitu loh. Kecuali kalau kita tahu terus kita berhenti, otomatis Tuhan juga akan memberikan yang terbaik gitu, menolong kita. Tapi kalau terus melakukannya, ya otomatis, apalagi nggak mau rubah dengan ibadah ya, ya pastinya karma buruknya ini selalu menggantung, tidak ada kepastian. Assessments, when the award are closed or contract years, kontrak ya, ending kalau menurut aku ya. Jadi hasil itu adalah dari apa yang kita mulai dan kita akhiri. Apa yang kita akhiri, kita mulai lagi. Jadi ya, apa yang dia mulai dengan kalian, ya harus diakhiri dengan apa yang dia mulai. Gitu loh. Kalau dia mulai dengan niat baik, dengan ketulusan, otomatis dia juga akan mendapatkan ketulusan dari kita. Tapi kalau misalnya dia mulai dengan kepalsuan, otomatis dia akan dapatkan kepalsuan lagi. Ya guys ya, jadi apa yang dia tanam ya asesmen ya hasilnya sih sebenarnya gitu loh. So kalau kita lihat apa kabarnya dia saat ini, dia lagi happy, lagi bahagia dengan tripartinya. Tapi dia juga mempertahankan perjalanan twin flame karena dia ingin kembali dan takut kalian meninggalkan. Tapi yang akan datang ketika dia mengendingkan tripartinya, Tuhan membangunkan dia, ya semuanya ending, termasuk kamu mengendingkan hubungan ini. Pada akhirnya karmanya dia tadinya mau memperbaiki karmanya menjadi baik, menjadi buruk dan menggantung, tidak ada kepastian gitu guys. Oke? Karena dia harus pasrah dari apa yang dia tanam ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.